Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa salim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat, yang telah menghamparkan berbagai macam rahmat kepada kita semua, ya, sehingga kita masih dalam keadaan penuh dengan keimanan, ya, masih dalam keislaman, dan nikmat yang paling utama, ya, kita masih diberikan kesempatan dan waktu luang untuk kita berjumpa kembali di channel Cahaya Al-Qud ini, yang insya Allah akan membahas hal-hal yang bermanfaat, baik itu manfaat di dunia dan insya Allah kelak manfaat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik itu syafaat di dunia dan insya Allah kelak syafaat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada perjumpaan kita kali ini, ya, terlebih dahulu saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kelimpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan selalu dalam kejayaan, ya. Baik insya Allah kemuliaan kejayaan itu di dunia dan kelak kejayaan dan kemuliaan itu di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada perjumpaan kita kali ini saya akan membahas, ya, tentang tanda-tanda, ya, tanda-tanda keajaiban akan datang, ya, dalam hidup kita, ya, setelah kita melakukan amalan-amalan, ya, riyado-riyado seperti sholat tahajud, ataupun amalan duha, ataupun amalan sholawat dan amalan lain sebagainya, ya, termasuk amalan sedekah dan amalan-amalan sholat wajib ataupun sunnah-sunnah yang lainnya, ya. Jadi tanda-tanda itu, ya, pada mulanya, ya, bahkan akan melemahkan semangat kita, ya. Semakin kita mendekatkan diri, ya, Allah itu menguji kita dengan kesungguhan kita. Misalnya, ya, pada dasarnya kan kita ini manusia ini selalu lupa, ya, selalu lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apalagi selagi kita dalam keadaan senang, ya, dalam keadaan bahagia, ya, ya, dalam keadaan sehat, kita lupa akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, ya, sehingga kita mendapat ujian dari Allah, mendapat teguran, ya, ya, apabila hidup kita, ya, lagi berjaya, ya, lagi senang, lagi sukses, kita lupa, ya, lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa, ya, untuk berterima kasih, ya, kepada yang memberikan rezeki kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memberikan ujian, memberikan teguran kepada kita, yaitu dengan diberikannya kita musibah, ya, musibah, atau kita diberikannya kesulitan-kesulitan dalam hidup, ya, ya, atau yang lain sebagainya, ya. Misalnya kita bekerja, kita diberhentikan, ya, lagi karir kita lagi naik, atau lagi kerja kita lagi bagus, lagi sukses, tiba-tiba kita diberhentikan, ataupun usaha kita lagi meningkat,
akhirnya usaha kita bangkrut ya, sehingga kita tidak dapat membayar kredit-kredit perusahaan ya, ataupun dalam bisnis juga, bisnis menanjak tiba-tiba anjlok. Nah, itu merupakan teguran ya. Jadi kalau kita lupa akan kepada Sang Pemberi rezeki ya, maka Allah akan menegur kita dengan apa? Yaitu dengan kesulitan-kesulitan, dengan musibah-musibah kepada diri kita. Nah, setelah kita diberikan kesulitan, tentunya kita sadar ya, barulah kita sadar bahwa ini adalah teguran. Nah, mulailah kita bertobat ya, mulai kita bertobat, memohon ampunan kepada Allah ya. Mulailah kita bangun malam, sholat tahajud ya, berikhtiar kepada Allah, memohon ampunan ya, meminta agar masalah diselesaikan ya, dengan cara kita bersolawat atau kita bersedekah ya. Namun ya, pada saat kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah ya, Allah menguji kita ya, yaitu kita diberikan kesulitan ya. Ada yang pernah bilang, saya sudah sholat tahajud ya, tetapi kok masalah semakin banyak datang kepada diri saya. Ada juga yang bilang, saya sudah mengamalkan sholawat ya, tetapi kok masalah terus datang kepada diri saya, masalah tak kunjung habis, tak kunjung selesai. Saya sudah bersedekah ya, tetapi kok masalah tetap ada. Nah, saudara-saudaraku ya, hal ini janganlah melemahkan ya, janganlah melemahkan semangat kita ya, agar kita terus kita mendekatkan diri kepada Allah ya. Sebenarnya Allah itu menguji kita, apakah kita ini benar-benar atau bersungguh-sungguh untuk bertobat kepadanya, bersungguh-sungguh untuk menyesali segala kesilafan kita ya, yang selama ini kita lupa akan Allah ya. Nah, jadi ya, kita kenali ya tanda-tanda bahwa keajaiban itu akan datang, yaitu ya berupa ini, berupa kesulitan, berupa musibah-musibah ya, atau berupa sakit ya, kita diberikan sakit. Karena setelah kita bertobat itu Allah memang menerima tobat kita, tapi Allah menguji kita ya, apakah kita masih tetap dalam keimanan, yakin akan pertolongan Allah. Jadi jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Kebanyakan orang ya bertobat kepada Allah, semakin mendekat diri pada Allah, kok ujian-ujian semakin datang, terus berhenti. Akhirnya keajaiban itu tidak akan pernah datang. Akhirnya ya, pertolongan itu tidak akan pernah datang. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya sekali lagi ya, saya ingatkan ya, apabila kita dalam keadaan senang ya, dalam keadaan bahagia ya, kita lagi dalam masa kejayaan, kita lupa kepada Allah, kemudian kita diberi ujian ya, dengan kesulitan-kesulitan, kemudian kita bertobat ya. Loh, kok semakin kita mendekatkan diri, kok semakin banyak ujian-ujian itu ya. Kita jangan putus asa, jangan putus di tengah jalan ya. Allah akan menguji ya hamba-hambanya ya. Janganlah kata Allah ya, janganlah mengaku diri kamu beriman apabila kamu tidak bisa menyelesaikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Allah menguji kita ya. Jadi setiap orang yang beriman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi kadar iman kita, semakin besar ujian kepada kita ya. Jadi ibaratnya seperti ini ya. Rezeki itu datang ya, pasti bersama bungkusnya ya. Seperti gini, seperti teori permen ya, kita pakai teori permen ya. Kita dikasih permen ya, pasti bersama bungkusnya ya. Apabila teman kita kasih permen tanpa bungkusnya, tentunya kita tidak akan mau ya. Begitulah ya, sebuah permen, kita dikasih permen, tentunya permen itu ada bungkusnya ya. Setelah kita buka bungkusnya, barulah terasa kenikmatan permen itu yang rasanya manis. Nah, seperti itulah rezeki ya, seperti itulah keajaiban rezeki ya. Jadi keajaiban rezeki itu datang kepada kita tentunya bersama bungkusnya. Bungkusnya tadi yaitu adalah ujian, cobaan, kesulitan ya. Maka kita harus kita ambil semua ya. Kita buka bungkusnya, bungkus
rezeki tadi kita buka, yaitu berupa kesulitan, ya. Nah, kita buang bungkusnya, baru kita akan menikmatin permennya yang rasanya manis. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, ya, apabila di dalam kehidupan kita, ya, mendapat cobaan, mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita terima dengan ikhlas, ya. Kita terima dengan ikhlas, ya. Segala kesulitan itu insya Allah, ya, akan membuahkan hasil yang manis, ya, yaitu rezeki, ya. Di dalam surat Al-Insyirah, ya, ayat 5 dan 6, ya, Allah berfirman, ya, sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan, ya. Di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, ya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, ya. Sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan, ya. Di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, ya, sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang dicintai Allah tentunya, ya, kita terima semua ujian, semua kesulitan, semua musibah, dan insya Allah, ya, kalau kita ikhlas menerimanya, maka Allah akan mendatangkan keajaiban rezeki kepada kita, ya. Saudara-saudaraku, ya, mungkin, ya, yang singkat ini yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi para pemirsa, bagi teman-teman sahabat channel Cahaya Al-Quds, ya. Saya tarik kesimpulan, ya. Jadi tanda-tanda keajaiban akan datang dalam kehidupan kita, dalam diri kita setelah kita mendawamkan, ya, setelah kita melaksanakan ibadah seperti tahajud, ya, ibadah sholat duha ataupun ibadah sedekah ataupun sholawat, ya, ya. Yaitu tanda-tandanya, ya, Allah akan menguji kita, ya. Ujian itu berupa apa? Yaitu berupa kesulitan, berupa musibah, berupa sakit atau lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang sulit, ya, itu adalah tanda-tandanya, ya. Kita terima aja dengan ikhlas, ya. Insya Allah kalau kita jalani, kita terima dengan ikhlas, ya, ya, Allah akan mendatangkan kemudahan bagi kita, yaitu berupa keajaiban, ya, keajaiban tahajud, keajaiban sholawat, keajaiban sedekah, ya. Nah, saudara-saudaraku, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya ada kesalahan, kesilafan, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kefakiran dari ilmu pengetahuan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video channel Cahaya Al-Quds yang lainnya yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.